Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam pertemuan yang keempat dalam mata kuliah proses manufaktur, kita akan membahas materi tentang pengecoran logam. Kemudian yang kedua tentang proses press milling. Pertama kita lihat pengecoran logam. Adapun pengecoran logam yang kita maksud di sini akan dilihat di flowchart-nya seperti ini. Suatu proses penuangan logam cair ke dalam cetakan, kemudian membiarkannya menjadi beku. Ini pengecoran logam. Kemudian tahapan proses pengecoran logam dengan cetakan pasir dapat dilihat sini. Yang pertama persiapan bahan baku atau materialnya. Ini pola. Kemudian pembuatan pola atau pattern. Kemudian selanjutnya pembuatan cetakan. Nah, untuk pembuatan cetakan ini yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama pasir cetakan, kemudian persiapan pasir cetak, baru pembuatan cetakan. Kemudian dilanjutkan dengan proses berikutnya adalah penuangan. Nah, penuangan ini materialnya adalah logam mentah, kemudian peleburan logam. Nah, setelah dileburkan baru dituangkan ke dalam cetakan ke dalam pasir cetakan. Nah, sebelum masuk ke penuangan, perlu diperhatikan di sini ada bahan inti. Bahan inti ini yaitu pembuatan inti atau core ini jika diperlukan. Nah, lihat kondisi dari material yang akan kita buat nantinya. Kemudian proses selanjutnya adalah pemadatan dan pendinginan. Setelah pemadatan dan pendinginan, kemudian dilakukan proses pembongkaran cetakan pasir. Selanjutnya pembersihan dan pemeriksaan atau di sini bagian finishing dan terakhir adalah hasil cetak. Ini adalah proses pengecoran logam. Nah, berikut kita lihat prinsip dasar pengecoran dan permasalahannya. Cetakan ini ada dibagi dengan 3. Yang pertama itu mampu memenuhi bentuk dan ukuran yang ditentukan. Yang kedua mampu mengakomodir terjadinya perubahan ukuran akibat panas. Kemudian yang ketiga mampu mengikuti bentuk rumit dari rancangan. Kemudian yang kedua kita lihat peralatan. Peralatannya harus mampu menahan titik lebur atau baik alat tuang, inti maupun cetakan. Ini peralatan. Kemudian metode pengecoran. Metode pengecoran ada 3. Yang pertama, mampu melakukan penuangan logam cair ke dalam cetakan, kemudian mampu menyingkirkan unsur-unsur yang tidak diperlukan, kemudian yang ketiga adalah mampu menghasilkan produk yang berkualitas. Kemudian kita lihat keleluasaan terhadap perubahan ukuran. Adapun keluasannya, yang pertama, perubahan ukuran akibat penyusutan saat dingin atau akibat adanya proses pemesinan berikutnya untuk kemudahan pencabutan. Inilah prinsip dasar pengecoran dan permasalahannya. Kemudian kita lihat tahapan pembuatan cetakan pasir. Ada sini gambar A, gambar B, dan gambar C. Nah, untuk langkah yang pertama, tahapan pembuatan cetakan pasir itu yang pertama adalah pembuatan rangka cetak, kemudian pembuatan pola, dan pembuatan rongga cetak. Setelah dilakukan pembuatan rongga cetak sesuai langkah yang diinginkan, maka langsung dapat dilakukan proses peleburan dan pengecoran atau penuangan. Nah, sini kita siapkan papan. Nah, ini adalah pola. Pola ini setelah disiapkan, kemudian diisi dengan pasir cetakan sampai penuh. Kemudian ini ditutup, kemudian setelah dibalik baru dibuat pasangan belahan dari cetakan yang pertama tadi. Kemudian baru dibuat saluran untuk logam cair. Setelah dituangkan, baru dilakukan pendinginan dan pemadatan. Ini tahapan pembuatan cetakan pasir. Kemudian kita lihat pola dan suaian. Yang pertama pola. Pola itu adalah duplikat benda kerja yang akan dicor dengan perbedaan sesuai persyaratan cetakan dan proses pengecoran. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu pemilihan jenis pola tergantung jumlah benda kerja yang akan dicor. Kemudian macam-macam suaian. Adapun macam-macam suaian di sini kita lihat. Yang pertama adalah suaian susutan, kemudian suaian pengerjaan akhir, suaian distorsi, kemudian suaian pencabutan. Suaian susutan maksudnya adalah perubahan volume akibat adanya perubahan suhu. Kemudian suaian pengerjaan akhir yaitu tambahan ukuran untuk bagian yang akan dikerjakan mesin.
Kemudian yang ketiga adalah swayam distorsi, maksudnya adalah perubahan bentuk akibat perubahan ukuran atau volume yang tidak seragam saat penyusutan. Misalnya benda yang tidak simetris. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, swayam pencabutan, yaitu penyesuaian untuk kemudahan pencabutan pola. Inilah macam-macam dari swayam. Berikut kita lihat jenis-jenis pola. Adapun jenis-jenis pola di sini, yang pertama adalah pola tunggal atau pejal, atau disebut dengan solid pattern, yaitu jenis yang paling sederhana dan murah, bentuk prinsipnya menyerupai coran asli. Jenis ini untuk jumlah produksi yang sedikit. Kemudian jenis yang kedua, yaitu pola belah atau terpisah atau split pattern, yaitu pola ini dibuat untuk memudahkan pembuatan cetakan. Ini untuk jumlah produksi yang sedang. Kemudian yang ketiga, jenisnya adalah pola bagian lepas atau disebut dengan low space pattern, yaitu untuk coran yang bentuknya rumit. Biaya pembuatannya tinggi, kemudian perawatannya juga lebih sulit. Kemudian yang keempat adalah pola sistem saluran atau flow system pattern, yaitu untuk jumlah produksi yang banyak. Umumnya terbuat dari agar dapat menahan pelenturan akibat kelembaban. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, yaitu pola plat penyambung atau match plate pattern, yaitu untuk memudahkan pekerjaan pembuatan cetakan dengan mesin. Kemudian yang kedua, plat penyambung terdiri dari plat logam atau kayu dengan pola dan saluran yang dipasangkan secara tetap. Pada ujungnya terbuat lubang untuk pemasangannya pada kotak cetakan standar. Ini jenis yang kelima. Jenis pola yang keenam, yaitu pola penuntun atau disebut juga dengan guide plate pattern, yaitu dapat digunakan untuk pola tunggal atau ganda. Kemudian pola jenis ini lebih sulit pembuatannya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, jenis polanya adalah pola putar atau sapuan sweep pattern, yang itu digunakan untuk membentuk yang beraturan. Pola putar untuk membuat cetakan mangkuk bulat yang besar, pola sapuan datar untuk membuat alur atau tonjolan. Keuntungannya adalah mengurangi biaya pembuatan pola tetap yang cukup mahal. Inilah jenis-jenis pola. Berikut materi yang kedua, yaitu tentang proses press milling. Adapun yang dimaksud dengan proses press milling adalah suatu proses penyayatan benda kerja menggunakan alat potong dengan mata potong jama yang berputar. Nah, klasifikasi proses press ini ada 3. Yang pertama adalah proses periperal atau disebut press ini disebut juga slab milling. Permukaan yang di-press dihasilkan oleh gigi pahat yang terletak pada permukaan luar badan alat potongnya. Sumbu dari putaran pahat biasanya Sumbu dari putaran pahat biasanya pada bidang yang sejajar dengan permukaan benda kerja yang disayat. Ini yang pertama, press periperal. Kemudian yang kedua adalah press muka atau press milling. Pada press muka, pahat dipasang pada spindle yang memiliki sumbu putar tegak lurus terhadap permukaan benda kerja. Permukaan hasil proses press dihasilkan dari hasil penyayatan oleh ujung dan selubung pahat. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu press jari atau end milling. Pahat pada proses press jari biasanya berputar pada sumbu yang tegak lurus permukaan benda kerja. Pahat dapat digerakkan menyudut untuk menghasilkan permukaan menyudut atau gigi potong pada pahat terletak pada selubung pahat dan ujung badan pahat. Inilah klasifikasi dari proses press. Dan berikutnya kita lihat langkah-langkah pengoperasian mesin press. Adapun langkah-langkahnya yang pertama adalah mempelajari gambar kerja untuk menentukan langkah kerja yang efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, menentukan karakteristik bahan yang akan dikerjakan untuk menentukan jenis cutter dan median pendingin yang akan digunakan. Kemudian yang C, menetapkan kualitas hasil penyayatan yang diinginkan. Yang D, menentukan geometri cutter yang digunakan. Berikutnya, menentukan alat bantu yang dibutuhkan di dalam proses. Kemudian yang F, menentukan roda-roda gigi pengganti apabila dihendaki adanya pengerjaan khusus. Terakhir yaitu menentukan parameter-parameter pemotongan yang berpengaruh dalam proses pengerjaan atau kecepatan potong, kecepatan sayat, kedalaman pemakanan, kemudian waktu pemotongan dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat penentuan kecepatan penyayatan dan putaran spindle. Yang pertama yaitu kecepatan penyayatan. Kemampuan mesin menghasilkan panjang sayatan tiap menit disebut kecepatan potong atau sayat yang diberi simbol dengan CS atau singkatan dari cutting speed.
Formulasinya adalah CS sama dengan Pi dikali D dikali N per 1000. Satuannya adalah milimeter per menit. Di mana CS adalah kecepatan potong, satuannya meter per menit. N adalah putaran spindle utama, satuannya adalah RPM. Kemudian D adalah diameter scatter, yaitu satuannya milimeter. Kemudian Pi ini adalah konstanta, nilainya konstanta, yaitu 3,14. Nah, kita lihat di tabel kecepatan potong untuk beberapa jenis bahan. Adapun bahan-bahan yang ada di sini yaitu ada baja perkakas, baja karbon rendah, baja karbon menengah, besi cor kelabu, kuningan dan aluminium. Nah, untuk baja perkakas itu kehalusannya 75 hingga 100, sedangkan yang kekasarannya ada 25 hingga 45. Ini untuk pahat HSS, ukuran pahat HSS. Kemudian ukuran pahat karbida untuk yang halusnya adalah 185 hingga 230, yang kasarnya adalah 110 hingga 140. Begitu seterusnya sampai bahan yang terakhir yaitu aluminium. Berikut kita lihat yang kedua yaitu menentukan kecepatan spindle. Kecepatan spindle utama dapat dihitung apabila kecepatan penyihatan telah diketahui, di mana formulasinya adalah N sama dengan Vc dikali 1000 per Pd. Satuannya adalah RPM. Keterangan, N ini adalah kecepatan putar spindle, itu satuannya RPM. Sedangkan Vc ini adalah kecepatan potong, satuannya adalah meter per menit. Kemudian Pi konstanta, nilainya konstanta itu 3,14, dan D adalah diameter cutter, satuannya adalah milimeter. Berikut contoh soal, sebuah benda kerja yang terbuat dari baja karbon dengan diameter 90 mm akan dipotong sehingga diameternya menjadi 40 mm. Berapa putaran mesin yang digunakan jika pahat terbuat dari HSS dan diinginkan hasil pemotongan yang halus? Jika diketahui diameter benda kerja atau singkat dengan D yaitu 90 mm, benda kerja dari baja karbon, pahat dari karbida, hasil pemotongan halus dari hasil pembacaan tabel kecepatan potong CS sama dengan 70 hingga 90. Satuannya adalah meter per menit. Yang diambil 90 meter per menit. Nah, tentukanlah putaran mesin atau N. Di sini solusinya adalah CS sama dengan Pi dN per 1000, satuannya milimeter per menit, di mana N sama dengan CS sama dengan, jadi N ini kita pindahkan. Jadi CS ini dikali 1000 per Pd sama dengan CS-nya 90 dikali 1000, kemudian Pi 3,14 dikali D diameternya 90, hingga menghasilkan 318,47 RPM. Inilah putaran mesin yang diperoleh. Yang dapat disampaikan pada pertemuan yang keempat ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Diakhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.